Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusneli, NPM 1905170293 dari kelas 6A Akuntansi Malam akan mempresentasikan makalah ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Liabilitas dan Ekuitas terhadap Profitabilitas pada PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang. Seiring perkembangan zaman, perusahaan manufaktur terus mengalami perkembangan dengan terus menggunakan teknologi terbaru dalam menunjang bisnis mereka. Perusahaan manufaktur merupakan penunjang bagi perekonomian dunia karena perusahaan manufaktur memiliki keunggulan tersendiri dibanding sektor lain. Pada umumnya, perusahaan didirikan agar memperoleh profit atau laba yang tinggi agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin. PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri alas kaki. Perusahaan ini selalu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna mendapatkan profit yang baik. Tabel berikut adalah data liabilitas, ekuitas, dan laba PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ekuitas pada PT Primarindo Asia Infrastruktur bernilai negatif. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana eksternal daripada dana internal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Tidak hanya itu, laba perusahaan juga mengalami fluktuasi pada tahun 2015. Laba usaha sebesar 21,82 miliar, kemudian pada tahun 2016 laba usaha mengalami peningkatan sebesar 25,11 miliar. Peningkatan laba usaha karena perusahaan menjual asetnya berupa tanah. Selain itu, laba usaha perusahaan mengalami penurunan seiring dengan penurunan total penjualan. Kemudian pada tahun 2017, laba usaha mengalami penurunan yaitu sebesar 17,25 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan. Hingga 2018, usaha makin menurun, penurunannya sebesar 16,75 miliar. Penurunan ini juga disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari penjualan, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, serta persaingan usaha termasuk dari produk impor yang lebih murah. Dilanjutkan ke bab 2, pembahasan teoritis. Yang pertama ada liabilitas. Menurut Ayrton, kewajiban atau liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Atau utang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, utang jangka pendek, merupakan utang yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu periode akuntansi atau 1 tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ada utang jangka panjang, merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, ada modal sendiri. Menurut Rianto menyebutkan, modal sendiri merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan yang terdiri 3 sumber utama, yaitu modal saham, cadangan, dan keuntungan. Modal tersebut terdiri atas saham biasa, saham preferen, akumulasi laba ditahan, dan agio saham. 3. Ada profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Yang keempat, pengaruh liabilitas jangka pendek terhadap profitabilitas. Menjelaskan bahwa utang jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perubahan properti dan real estate selama tahun penelitian. Yang kelima, pengaruh modal sendiri terhadap profitabilitas. Menjelaskan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Yang keenam, pengaruh liabilitas jangka pendek dan modal sendiri terhadap profitabilitas. Menjelaskan bahwa pendanaan dari luar dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 3, pemecahan masalah.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa liabilitas jangka pendek dan modal sendiri sama-sama tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun hasil pengujian statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 4 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterosedisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Dan sudah ada penjabarannya dalam tabel. Masuk ke bab 4 terdapat implikasi praktik. Yang pertama, liabilitas jangka pendek tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Uji signifikasi T menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,540 lebih besar dari 0,05 dan nilai terhitung sebesar 0,658 dan nilai T untuk variabel utang jangka pendek X1 adalah sebesar 0,658. Yang kedua, modal sendiri tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Uji signifikasi T menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,130 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, pengaruh liabilitas jangka pendek terhadap profitabilitas. Uji signifikasi parsial atau uji T menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada variabel liabilitas jangka pendek adalah lebih besar daripada tingkat level of signification. Yang keempat, pengaruh modal sendiri terhadap profitabilitas. Uji signifikasi parsial atau uji T menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada variabel modal sendiri adalah lebih besar daripada tingkat level of significance. Yang terakhir, pengaruh liabilitas jangka pendek dan modal sendiri terhadap profitabilitas. Uji signifikasi atau uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama liabilitas jangka pendek dan modal sendiri tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis mengenai pengaruh liabilitas dan ekuitas terhadap profitabilitas pada PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek dan modal sendiri sama-sama tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, karena perusahaan ini lebih menyukai menggunakan dana dari luar perusahaan berupa hutang dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan resiko yang cukup besar sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap profitabilitas. Rekomendasi yang dapat diberikan beberapa pihak yaitu bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan harus lebih banyak menggunakan dana dari dalam perusahaan agar dapat mengurangi penggunaan dana dari luar yang memiliki resiko lebih tinggi. Setiap perusahaan pasti lebih menyukai penggunaan dana yang berasal dari dalam karena memiliki resiko yang lebih kecil daripada utang. Penggunaan dana dari modal sendiri ini akan baik dan lebih aman. Dana yang didapatkan dari investasi sendiri sehingga baik untuk profitabilitas perusahaan. Juga harus memperhatikan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan seperti kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, dan pajak. Demikianlah hasil presentasi saya dari makalah ilmiah yang telah saya susun. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.